Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani dengan NPM 0320011201 dengan kelas J dengan program studi PGSD dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas semester 6. Baik, di sini saya akan membahas tentang PTK. Baik, pembahasan pertama yaitu bagian A, pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan sebuah penelitian praktis yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas ini juga dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri, dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata, serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Menurut Ari Kunto, penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan kepada siswa. Bagian B, sejarah PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemis, Robin M.C. Taggart, John Eliot, Dave Wood, dan sebagainya. PTK di Indonesia baru dikenal pada akhir dekade 80-an. Oleh karenanya sampai dewasa ini keberadaannya sebagai salah satu jenis penelitian masih sering menjadi perdebatan jika dikaitkan dengan bobot keilmiannya. Kemudian C, perbedaan penelitian tindakan kelas dibanding penelitian lain. Penelitian tindakan kelas memiliki perbedaan yang mendasar dengan bentuk-bentuk penelitian lain yang bukan tindakan kelas. Perbedaan itu tampak dari aspek-aspek berikut ini. Pertama, bagian A, dasar filosofinya. Dasar filosofinya penelitian tindakan kelas adalah bagaimana memperbaiki realitas, dalam hal ini adalah realitas proses dan hasil memperbaiki realitas. Yang dalam hal ini adalah realitas proses dan hasil pembelajaran. Sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah bagaimana membangun pengetahuan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Kemudian B, tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya, penelitian tindakan kelas adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik dalam proses dan hasil pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah verifikasi dari generalisasi. Selain itu, tujuan penelitian tindakan kelas adalah ingin tahu apa yang sedang terjadi dalam pembelajaran. Sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah ingin tahu apa yang sudah terjadi. Kemudian bagian C, sumber masalahnya. Sumber masalahnya, penelitian tindakan kelas adalah hasil diagnosis dan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran yang selama ini berlangsung. Sedangkan pada penelitian yang bukan tindakan kelas adalah hasil proses deduksi-induksi untuk penelitian kuantitatif atau induksi-deduksi untuk penelitian kualitatif. Kemudian bagian D, sampel penelitiannya. Sampel penelitiannya, penelitian tindakan kelas adalah tidak menekankan terhadap siswa yang diajarnya, sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah sangat menekankan pentingnya keterwakilan sampel karena akan digunakan untuk membuat generalisasi terhadap populasinya. Kemudian bagian E, metode penelitiannya. Metode penelitiannya, penelitian tindakan kelas cenderung menggunakan metode yang lebih fleksibel dalam beberapa siklus, sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas cenderung menggunakan metode yang lebih kaku atau fixed dalam proses penelitian yang bersifat linear. Kemudian bagian F, status penelitiannya. Status penelitiannya, penelitian tindakan kelas adalah kolaborasi sejawat atau
kerjasama sesama guru yang setiap harinya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah sebagai orang luar yang berusaha memahami sesuatu yang terjadi di kelas. Kemudian bagian G, desain proses penelitiannya. Desain prosesnya, penelitian tindakan kelas adalah siklus tindakan, sedangkan penelitian yang bukan tindakan kelas adalah linear dan tidak bersiklus. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimen, maka dalam penelitian eksperimen pada umumnya perlakuan dilakukan satu kali dan menekankan pada hasil eksperimen tersebut. Sedangkan penelitian tindakan kelas dilakukan beberapa kali siklus dan lebih menekankan pada proses tindak untuk menghasilkan perbaikan. Kemudian bagian D, ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Ciri-ciri umum dari penelitian tindakan kelas menurut Cohen dan Mannion yaitu yang pertama 1, situasional, konstekstual, berskala kecil, praktis, terlokasi, dan secara langsung relevan dengan situasi nyata dalam dunia nyata, dalam dunia kerja. 2, memberikan kerangka kerja yang teratur kepada pemecahan masalah praktis. Penelitian tindakan kelas juga bersifat empiris, artinya ia mengandalkan observasi nyata dan data perilaku. Ketiga, fleksibel dan adaptif sehingga memungkinkan adanya perubahan selama masa percobaan dan pengabaian pengontrolan karena lebih menekankan sifat tanggap dan penguji cobaan serta pembaharuan di tempat kejadian pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 4. Partisipatori karena peneliti dan atau anggota tim peneliti sendiri ambil bagian secara langsung atau tidak langsung dalam melakukan PTK. Kemudian yang kelima, self evaluation yaitu modifikasi secara kontinu yang dievaluasi dalam situasi yang ada, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara tertentu. Yang keenam, perubahan dalam praktik didasari pengumpulan informasi atau data yang memberikan dorongan untuk terjadinya perubahan. Kemudian 7, secara ilmiah kurang ketat karena kesahihan internal dan eksternalnya lemah meskipun diupayakan untuk dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Baik, itulah pembahasan saya tentang penelitian tindakan kelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.